Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Master English with Mr. Ridwan. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai skill lanjutan dari pembelajaran kita, yaitu skill 3. Apa sih itu skill 13 dan 14. Nah, skill 13 dan 14 berbicara tentang radius yang dihilangkan. Oke, skill ini lumayan sulit teman-teman, maka dari itu kalian harus memperhatikan, tapi saya kali ini hanya menjelaskan trik-trik dan pengerjaan secara cepatnya. Oke, untuk mempelajarinya secara detail, kalian bisa membeli buku Betty Asar yang warna biru itu. Kalau tidak salah, judul bukunya itu Grammar in Use. Oke, ada juga PDF-nya mungkin di Google. I ever download it, but I don't know where should I save. Oke. Lebih baik beli bukunya karena banyak latihan yang bisa dikerjakan jika ingin menguasai materi radius. Oke. Karena ini lumayan sulit lah di TOEFL. Jadi untuk mempelajari materi radius, kalian harus menguasai yang namanya passive voice. Pernah dengar ya dalam bahasa Inggris passive voice? Oke, kita langsung saja penjelasan dari use reduce adjective clause correctly. Jadi harus ditahu dulu yang mana adjective clause juga ya kawan-kawan. Jadi jangan lupa terus diulang-ulangi skill 1 sampai 12-nya. Oke, sebelum masuk di skill 3. Don't be lazy. If you are lazy, you get nothing. Kalian tidak dapat apa-apa, orang yang malas, ya. Oke, lihat di sini. Kita langsung itu reduce ya, dihilangkan katanya, jadi benar ya. Jadi kata ini sebenarnya konektor, dua kalimat subject verb, tapi bisa dihilangkan jadi wavy-nya jadi adjektif. Kita langsung ke kesimpulannya agar kalian tidak begitu rumit dan bingung. Oke, ini aturannya. Oke, jika adjective clause ini connector adjective clause who, which, that yang sebagai subjek, oke, ketemu be dan bisa dihilangkan ini who, which dan ketemu be-nya. Tetapi jika adjective clause-nya tidak ketemu be, dia ketemu verb biasa, oke, atau verb 1 atau verb yang tambah s atau verb 2, dia cuman dihapus konektornya dan verbnya itu diingkan. Oke, contoh ya, yang ini contoh. Oke, kita contoh di atas. Where are you? Oke, ini dia. Nah, oke. The woman who is waving to us is the tour guide. Oke, ini kalimatnya benar, tapi bisa disingkat yaitu menghapus who is-nya. Jadi the woman waving, ini waving jadi adjektif, oke. Jadi present participle, ingat pembelajaran sebelumnya. Oke, jadi ini verbnya is, ini subjeknya. Jadi complete ya. Ini juga sebenarnya kalimat ini benar, tidak ada salahnya, oke. Tapi bisa disingkat jadi dihapus which was-nya, konektornya dan be-nya. Ingat aturan yang pertama, konektor dan be bisa dihapus, konektor dan be bisa dihapus. Oke. Ini dia. Where are you? Oke, konektor dan be bisa dihapus. Dan aturan yang kedua, ini dia. Oke, konektor jika ketemu verb dia dihapus dan verbnya diubah jadi verb in. Contoh ya. Contoh ini dia. Oke. I don't understand artinya which. Oke, ini dihapus. Ini dia ketemu verb 1 which appears. Oke, karena di articles. Karena di artikel itu tunggal atau singular. Nah, ini konektornya dihapus dan ini tidak dihapus, diubah jadi verb in. Oke, dia jadi adjective. Oke, jadi I don't understand the article appear in today's paper. Oke, I subject verb I don't understand ini jadi oke. Seperti yang kalian harus tahu juga, yang bisa direduce itu yang mana? Yang bisa direduce itu
jika konektornya itu menjadi subjek. Nah, jika konektornya bukan menjadi subjek, dia itu tidak bisa di-reduce kan. Seperti halnya ini. The woman that ada langsung subjek, I just, subject verb. Oke, ini subject verb. Nah, ini tidak bisa di-reduce. Oke, karena ini kalimatnya sudah sempurna, subject verb, subject verb. Ini konektornya sebagai konektor tidak berfungsi sebagai subjek. Tidak seperti ini. Oke, dia who, konektornya langsung is. Jadi konektornya sebagai subjek, makanya bisa di-reduce. Oke, who tidak ada subjek setelah who karena subjek adalah konektor. Tidak seperti ini. Ini which, langsung use subjeknya. Oke, which ini sebagai konektor saja, bukan sebagai subjek. Oke, kita ke soal lagi. Ini dia. Oke, dan ini bukan cuma strategi, tapi mengarah ke meaning juga. Jadi yang dibilang sulit itu dalam TOEFL inilah, yaitu reduce. Oke, banyak di antara teman-teman yang agak bingung dan salah dalam reduce kalimat. Oke, kita lihat di sini ya. On several different television program, the witness gave subject verb. Oke, ini koma. Jadi kita pasti yang dihapus itu kita tidak butuh subject verb. Oke, karena ini tidak ada konektor, jadi ini salah. Oke, who appear, tidak ya, kalau dia ini tidak bisa who appeared. Oke, kalau di reduce itu harus di reduce ini appear-nya jadi appearing. Oh, it's so difficult. Appearing. Kalau mau jadi benar. Oke. Oh, ini dia ya. Benarnya. Oke, ini tidak bisa. At first tidak bisa langsung verb di sini. Oke, kecuali itu infinitive. Jadi jawabannya C. Oke. Di understand-nya guys. Langsung saya cari kalau dia reduce, dia appearing atau dia verb in atau verb 3 gitu. Oke, kita kembali langsung ke contoh exercise seperti biasa. Kalian skip videonya, stop it and try to do it. Oke, tapi saya akan menjelaskan nomor 1 dan 2 dulu. Oke, nomor 1, mengapa nomor 1 ini correct? Oke, kita subjek, ini verbnya. Oke, ini langsung verb 3. Oke, verb 3, ini reduce-nya. Oke, ini reduce. We will have to return the Mercedes. Oke, which is pursued, bisa which is ini. Dia reduce which is. Dia hapus ininya which is-nya. Oke, jadi verb 3. Oke, diartikan jadi dibeli kemarin at the bird. Oke, number 2. The children sat, found ini difficult. Oke, ini mengapa incorrect? Oke, ini sat, sit, sat. Oke, kita mengarah ke arti lagi ya. Oke, kalau dia verb 3 dia diduduki. Kalau dia verb in dia itu menduduki. Jadi tidak mungkin anak-anak diduduki ya. Harusnya menduduki. Oke, makanya kalimat ini salah. Itu cara cepatnya ya. Nah, coba lihat kita number 3. Oke, serving a term berarti kalau serving itu melayani. Oke, mengabdi. A term of 4 years. The mayor menteri ya, ibu kota, wilayah, I forget ya, pemimpin lah. Oke, the mayor of the town will face election. Nah, mayor ini wali kota ini apakah
melayani atau dilayani. Oke, jadi kalimat ini benar karena ini serving. Kalau dia ing, dia me. Kalau dia bukan ing, verb 3 biasanya passive voice. Passive voice itu diartikan sebagai di atau ter. Oke, jadi Mayor ini melayani selama 4 tahun. Oke, jadi kalimat ini correct. Oke, so kalimatnya correct. Lihat ya, kalau dia biasanya dari guru saya mengatakan kalau dia noun, orang, oke, biasanya itu melakukan. Kalau dia benda seperti nomor 4, ini brand new, called it, tidak mungkin ini benda, oke, membeli, harusnya dibeli. Nah, makanya ini purchasing salah. Oke, ini membeli, harusnya dibeli, reduce-nya harus dibeli. Oke, jadi ini cara cepatnya ya untuk menjelaskan secara detail. Oke, nanti kita meeting lah gitu. Oke, ini incorrect. Oke, karena the brand new karena adalah noun, tidak mungkin membeli, harusnya purchased, dibeli. Oke, lanjut. Ini subjeknya, ini verbnya. Oke, ini berhubungan lagi juga dua di antara koma, berarti ini subjek, ini positif ya, masih ingat ya, positif berhubungan juga. Oke, number 5, the friends who supporting. Oke, kita lihat the friends ini saja salami who. Oke, itu fans. The fans itu kipas angin. Oke, dia tidak mungkin mengarah konektor who, dia harusnya what atau which gitu. Oke, karena who itu mengarah ke orang ya. Jadi number 5 itu incorrect. Lihat juga konektornya apakah sesuai dengan kalimatnya. Oke, harusnya juga tidak ada ini. The fans supporting their team always come out gitu. Oke, number 6, the suspect can be seen. Oke, suspect can be seen the foreground where just lyrics. Nah, kalau kita mau konektor dia harus hapus be-nya. Oke, karena dia sudah mempunyai verb, tidak butuh lagi verb yang lain. Ini harus dihapus be-nya. Jadi kalimat ini incorrect. Oke, next, number 7, the food. Nah, kita lagi ini food, makanan. Apakah makanan itu diingkan atau di verb 3 kan gitu. Oke, tidak mungkin makanan menempatkan ya. Kalau placing itu menempatkan, jadi harusnya placed. Oke, ditempatkan. Jadi kalimat ini incorrect. Oke, number 8, impressed with everything she had heard about the course. Subject, verb, Mary sign, subject, verb. Oke, ini sebenarnya ada konektor di sini. Oke, which is impressed with everything. Oke, ini bisa ya, impressed. Ini ada konektor reduce, which is. Jadi kalimat ini correct. Oke, ini kalau masih bingung bisa di komentar ya. Ini agak sulit kita jelaskan secara detail, akan menghabiskan banyak waktu. Oke, tapi kalimat ini correct ya. Nah, number 8, the passenger, ini orang. Oke, hear, didengarkan. Oke, kalau dia verb 3 langsung didengarkan. Kalau dia hearing, dia mendengarkan. Oke, ini cara cepatnya ya, daripada kalian mencari konektor dan to be-nya, mending langsung. Oke, apakah the passenger didengarkan atau mendengarkan pengumuman? Oke, jadi yang benar itu mendengarkan pengumuman. Jadi kalimat ini incorrect. Number 10. Nah, ini agak sulit karena ini mengarah ke arti. Oke, kita dissatisfied with the service at the restaurant. The meal really was not enjoyable. Nah, kalimat ini tidak ada salahnya kalau kita mengarah ke structure kalimat, tetapi untuk ke arah meaning itu tidak masuk akal.
illogical meaning gitu ya. Oke, illogical reduce namanya. Oke, di bahasa Inggris itu walaupun strukturnya, grammarnya benar, tetapi meaning dan maksud tujuannya salah, tetap salah ya. Oke, contoh ini di dissatisfied memuaskan. Apakah yang dipuaskan adalah makanan? Oke, bukan ya. Seharusnya yang tidak puas itu adalah bukan makanannya tetapi service dari restoran itu, berarti itu orangnya. Oke, harusnya di sini customer, the customer dissatisfied gitu ya, tidak terpuaskan gitu. Oke, so kalimat ini incorrect. Oke, jadi mengarah ke meaning juga. Ini mungkin 1-2 nomor J. Oke, tapi siapa tahu tapi bisa dikuasai ya. Banyak orang yang bisa menguasainya, masa kalian tidak. Oke, kembali lagi. Nah, ini lumayan mudah lah daripada yang tadi. Oke. Skill 14, use reduce adverb. Nah, ini reduce juga tapi menggunakan adverb clause. Yang mana itu adverb clause? Tetap sama ya aturannya. Oke, ini dia adverb clause. Oke. Jika kalian ini tulis ya di kamarnya atau di mana. Kalau menemukan ini, oke, dia ketemu B, hapus ininya, baru hapus B-nya. Sama ya. Ketemu lagi ini, ketemu verb 1, verb 2 atau verb 1, verb S or ES atau verb 2. Nah, langsung diubah ke verb in. Contoh, kita go upstairs. Oke, ini dia. Although he is, oke, bisa dihapus he is-nya. Oh, I'm so sorry guys. Ini adverb clause-nya tidak dihapus. Yang dihapus adalah to be-nya. Oh iya, yang dihapus adalah subject dan to be-nya. Adverb-nya tidak dihapus. Beda ya sama tadi, adjective clause-nya dihapus juga. Ini aturannya dia tidak dihapus. Lihat, although he feels. Nah, kalau subjek ketemu kata kerja biasa, dia diubah jadi ing. Although feeling. Oke. Kalimat yang pertama, kalau dia ketemu B, dihapus subjek dan B-nya. Dia ketemu B, dihapus subjek dan B-nya. Gitu. Kalau subjeknya ketemu kata kerja biasa, verb 2 atau verb 1, dia langsung diingkang. Ini dia verb 1 toh, verb 1. Oke. Understand lah, ini lumayan gampang daripada yang tadi. Oke, when pasti tidak mungkin subject verb, karena aturannya di reduce, pasti subject verb dihapus, ataupun subjeknya dihapus, verbnya diubah in. Oke, ini subject verb. Oke, ini langsung finish the. Oke, ini langsung when the report, nggak nyambung subject. Ini ada to be-nya. Oke, jadi ini subject, the finish report I incorrect. Ini subject, double subject. Kita hanya butuh oke. Ini juga tidak bisa di-reduce, ini harusnya di-reduce. Oke. Kita ini you are free love. Oke, lihat aturannya di sini mana. Oke, dia hapus subjek sama B-nya. Oke, ini the report is. Oke, saya tulis ini ya. The report itu langsung ada it, karena sulit ini dia the report it is finished with the report. Oke, jadi is dihapus. Oke, baru ditaruh finish. Oke, kita stop videonya dan kita kerjakan sama-sama ya, dari listnya. Oke,
Number one, kenapa dia incorrect? If, oke, dia konektor, pasti di sini ada to be-nya subject dan be. Oke, ini sudah di reduce subject dan be-nya. Oke, makanya is not complete satisfies adjective. Now number two, Steph had to learn how to cook and clean since left home. Number two, ini oke, kita Steph, apakah Steph ditinggalkan atau meninggalkan? Oke, ingat pembelajaran yang 13 skill 13 yang untuk mendapatkan lebih mudahnya sebelum kita. Oke, jadi ini left sejak meninggalkan rumah, sejak ditinggalkan rumah. Oke, Steph itu tidak ditinggalkan rumah tapi meninggalkan rumah. Kalau dia meninggalkan, dia leaving. Dia pasti verbnya ing, bukan verb 3. Oke, ingat passive voice ya. Kalau mau belajar passive voice, ayo belajar sama-sama. Oke. The only man, ini subject. Oke, can be applied. Ini verbnya. Oke, word needed. Kapan dibutuhkan? Apakah on it man dibutuhkan atau membutuhkan? Ini noun, otomatis ini correct ya. Oke, karena noun itu biasanya dibutuhkan. Oke, seperti sandal, sugar is needed to add in a coffee supaya tidak pahit seperti hidupmu yang pahit. Oke, lanjut number 4. Oke, Tom, berarti Tom itu may ya, bukan di. Oke, sudah benar, completing. Oke, ini kalau kita berbicara tentang gerund, termasuk gerund ya. After itu kalau ketemu verb in diingkan gitu. Oke, Tom itu memulai mencari pekerjaan setelah menyelesaikan. Oke, bukan diselesaikan. Ya, jadi gampang sekali cari, ini correct. Oke. Nomor 5, auto. Oke, he itu, apakah he itu menyeleksi atau diseleksi? Oke, number 5 ya. Oke, apakah menyeleksi atau diseleksi? Oke, walaupun saya tadi jelaskan itu kalau orang tidak selamanya ya. Oke, tapi biasanya gitu. Tapi kita setelah itu kita artikanlah untuk menyambungkan sebuah kalimat. Apakah dia menghadiri semua game sebagai fans itu menyeleksi? Apakah he diseleksi atau menyeleksi? Karena dia yang menghadiri games berarti dia yang diseleksi. Atunya ini selected bukan selection, berarti kalimat ini incorrect. Oke. The buyer, ini pembeli, apakah dibeli atau membeli? Oke, kalau in beli berarti kalimat ini incorrect. Oke, harusnya purchasing. Ya, number 7. Oke, kita ke 7. The medicine. Oke, apakah medicine diminum atau meminum? Of course, diminum. Oke, kalau dia verb 3 di, kalau dia ing me ya, berarti langsung saja ini correct ya, karena the medicine. Oke, you orang, apakah ini before harusnya langsung ing ya. Oke, tidak boleh before ketemu langsung verb asli, harusnya diingkan, berarti kalimat ini incorrect. Ini gampang ya. Oke, number 9. Oke, dibeli, apakah swimsuit? Oke, alat-alat berenang itu dibeli atau membeli? Oke, ini dibeli karena verb 3 berarti correct ya. Oke, number 10. Talk likut, apakah tahun itu dilokasikan atau menglokasikan? Tidak mungkin ya tahun bergerak sendiri. Oke, dilokasikan, jadi kalimat ini correct. Gampang ya. Oke, jika kalian mendapatkan soal seperti itu. Tapi jika mendapatkan soal seperti ini, oke, setelah kalian tahu ini noun, lihat juga kalimatnya. Oke, apakah nyambung atau tidak? Oke, tetap semangat guys. Oke, so many people outside dari tahun ke tahun bisa menguasai TOEFL ini. Karena apa? Karena dia tidak malas. Oke, dia selalu ingin untuk belajar dan terus belajar. Oke.
Thank you very much. See you at the next meeting. Well guys, for more lessons, please subscribe, like, comment, and share it.